got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it come. I got 3 old guys still walking. Riset Kesehatan Dasar Kemenkes tahun 2013 hingga tahun 2021 mencatat jumlah penderita diabetes meningkat hingga 19 juta kasus, di mana mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi Suster. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk menambah semangat kita pagi hari ini untuk melakukan edukasi terkait dengan senam kami diabetes, nanti akan ada yel-yel dari kami ya. Jadi nanti kalau misalkan kami bilang desa kecil mana suaranya, nanti bilang semangat semangat sehat. Oke? Oke. Desa kecil mana suaranya? Semangat semangat sehat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kali ini kita akan melakukan edukasi. Sebelum kita melakukan edukasi tentang diabetes, tentu ini suatu informasi yang sangat penting sekali untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu, perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Rumah Sakit Husada, saya Tika Wulandari dan juga rekan saya Rianita Damayati dan juga ada Gilang Arisandi. Nah, di sini nanti untuk waktunya pemaparannya kurang lebih 30 menit ke depan. Nanti akan ada sesi penjelasan terkait dengan diabetes, kemudian juga ada penanganannya, ada penyebab, ada gejala, dan juga ada cara pencegahannya itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Rianita yang akan menjelaskan terkait dengan diabetes mellitus. Untuk Rianita dipersilakan. Terima kasih ya. Oke. Oke, halo ibu-ibu, bapak-bapak. Masih semangat ya? Masih. Oke, jadi saya Rianita akan menjelaskan mengenai apa itu diabetes mellitus. Nah, sebelumnya bapak-bapak ibu ada yang menderita DM nggak nih sebelumnya? Enggak ya? Oke. Saudara saya yang Oh, saudaranya ibu ya. Nama ibu siapa? Ibu Siti. Oke, saudaranya Ibu Siti ya. Nah, jadi pas sekali di sini kita akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus untuk cara mencegahnya dan supaya Bapak Ibu selalu sehat ya. Oke. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu ketahui tentang diabetes mellitus? Kencing manis. Kencing manis, betul. Ada lagi? Gula darah tinggi, betul. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Citra. Ibu siapa? Ibu Cika, wah hebat sekali ya, Ibu Citra dan Ibu Cika. Nah, jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolik yang menyerang sistem metabolisme tubuh, di mana ada peningkatan kadar gula darah ya. Dan nilai kadar gula darah itu juga dibagi dua ya. Ada gula darah puasa dan gula darah sewaktu. Di mana gula darah puasa ini kita sebelum mengecek harus puasa dulu minimal 10-12 jam. Lalu ada juga gula darah sewaktu, di mana normal itu kurang dari 200 ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada klasifikasi diabetes mellitus ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ada 3 yang harus kita ketahui. Pertama ada diabetes mellitus tipe 1, di mana dia ditandai dengan beberapa gejala dan juga ada proses insulinnya terganggu. Nah, kalau misalnya diabetes tipe 2 itu dia penyebaran insulinnya tidak merata. Nah, untuk diabetes mellitus gestasional itu keadaan diabetes mellitus pada ibu hamil ya. Oke, selanjutnya ada tanda gejala nih bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama yang biasa kita sering sebut ada poliuria atau sering buang air kecil. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ngalamin nggak nih? Oke, betul ya, sering buang air kecil. Nah, itu merupakan tanda gejala salah satu
ataupun tanda gejala diabetes mellitus karena insulin yang dihasilkan berkurang dan juga gulanya itu dikeluarkan banyak, maka kita akan serasa terus ingin buang air kecil seperti itu. Nah, ada juga polifagia atau nafsu makan ya. Jadi kita akan sering terasa lapar gitu. Dan juga ada berat badan menurun. Nah, untuk selanjutnya ada penyebab diabetes mellitus ya. Yang pertama ada faktor dari genetik atau orang tua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya faktor genetik gak nih? Ada ya, orang tuanya punya diabetes mellitus, maka itu sangat berpengaruh ya, dan juga harus segera diperiksa apakah bapak ibu ini menderita DM atau tidak. Nah, selain dari faktor genetik, itu juga bisa dari pola hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan minumnya masih tinggi gula ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sering kan konsumsi gula? Oke, nah itu nggak boleh ya, harus dikurangi karena itu merupakan penyebab dari diabetes mellitus. Terus ada juga kerusakan organ yang menyebabkan kadar gula darah itu meningkat seperti itu. Nah, ini komplikasi diabetes mellitus. Jika kadar gula darah di dalam tubuh itu terus meningkat, maka yang akan terjadi itu ada beberapa penyakit. Ada penyakit jantung, stroke, neuropati, dan juga luka ulkus diabetikum atau luka kaki ya. Bapak ibu sering tahu kan ya, maksudnya sudah pernah dengar dengan luka kaki yang terjadi pada DM. Nah, itu tuh diakibatkan karena peredaran darahnya itu tidak lancar sampai dengan kaki. Makanya biasanya yang luka kaki DM itu sulit untuk sembuh dan biasa berangsur-angsur lama. Nah, jadi itu untuk komplikasi diabetes mellitus ya. Nah, ini ada pencegahan Bapak Ibu. Pencegahan yang pertama pasti harus menerapkan pola makan yang sehat, tadi mengurangi konsumsi gula, dan juga rutin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Nah, Bapak Ibu ada nggak yang sering berolahraga? Ada. Oh, Ibu Citra jarang, Ibu Siti sering. Olahraga apa Ibu Siti? Jogging aja suka. Oke, jogging bagus ya Ibu Siti. Nah, kalau bapaknya suka kan olahraga? Oke. Nah, jadi bagus ya, kita harus membiasakan diri tuh untuk bergerak ya, beraktivitas fisik. Setidaknya kita melakukan lari pagi atau jalan-jalan pagi gitu. Nah, selain dari rutin berolahraga, kita juga harus sering memeriksa gula darah secara berkala. Minimal itu 1 bulan 1 kali ya. Dan juga menjaga berat badan ideal. Tadi kan tanda gejalanya bisa penurunan berat badan, makanya kita harus cek nih berat badan kita ideal sesuai IMT atau tidak. Nah, ada menghindari rokok dan konsumsi alkohol. Di sini Bapak Ibu ada yang merokok atau konsumsi alkohol? Oh, udah berhenti. Bagus ya Bapak. Oke. Selanjutnya ada makanan yang harus dihindari nih. Kira-kira apa saja yang tidak boleh untuk dikonsumsi penderita DM? Yang pertama tentunya adalah gula yang berlebih seperti sirup, ada kue-kue manis, ada gorengan juga yang berminyak, terus ada daging olahan juga tidak boleh karena tinggi lemak yang bisa menyebabkan kadar gula darah itu juga naik. Nah, nasi putih, kenapa nasi putih tidak boleh? Karena kandungan gula di nasi putih itu sangat tinggi. Nah, kalau untuk penderita DM sangat dianjurkan untuk makan beras merah diganti oleh nasi merah. Juga minuman manis yang tadi sudah saya jelaskan ataupun minuman bersoda itu tidak boleh. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan diabetes mellitus, di mana ada terapi farmakologi menggunakan obat-obatan dan juga terapi komplementer. Nah, terapi komplementer di sini yang paling sering kita lakukan adalah senam kaki ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang senam kaki. Sebelumnya akan dibahas dengan perawat Tika. Silakan perawat Tika. Oke, baik. Ibu-ibu masih pada semangat nggak nih? Masih. Pasti ya, semangat ya. Nah, di sini ada penata laksanaan dari diabetes mellitus. Jadi ada yang menggunakan
Jadi ada yang menggunakan obat dan juga ada yang menggunakan non farmakologis atau tanpa pengobatan, obat-obatan dari dokter. Nah, itu salah satunya adalah senam kaki diabetes yang akan kami bahas di sini. Oke. Di sini ini namanya terapi komplementer atau terapi pendukung dari penderita diabetes mellitus, namanya senam kaki diabetes mellitus. Nah, di sini pengertian dari senam kaki. Nah, senam kaki mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini taunya tentang senam, ya udah senam aja gitu kan ya. Nah, di sini tuh sebenarnya senam tuh ada senam kaki diabetes yang dimana di sini tuh senam kakinya untuk penderita diabetes, dan ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk melancarkan peredaran darah seperti itu. Kemudian juga untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Nah, untuk manfaatnya yang pertama ada mencegah komplikasi. Tadi udah disebutkan ya sama Suster Dianita bahwa komplikasinya itu bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Terus kemudian juga ada mengurangi rasa nyeri dan kesemutan akibat dari neuropati atau komplikasi si diabetes itu. Kemudian juga ada memperkuat otot dan saraf kaki serta mencegah ulkus diabetes. Nah, karena kan nanti gerakannya itu cukup sederhana, menggerakkan kaki saja, jadi nanti otot-otot yang ada di kaki itu akan rileks. Nah, untuk tujuannya yang pasti untuk menurunkan kadar gula darah, kemudian juga ada melancarkan sirkulasi darah yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian juga ada mengatasi keterbatasan atau kaku dari gerak sendi. Oke, nah di sini ada indikasi senam kaki diabetes dan ada kontraindikasi. Maksudnya apa? Jadi indikasi ini yang disarankan untuk melakukan senam kaki diabetes pasien apa saja nih. Jadi kalau misalkan indikasinya itu yang diperbolehkan untuk melakukan senam kaki, yang pertama ada pasien, tentunya pasien DM tipe 1 dan tipe 2 tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kalau kontraindikasi yang tidak disarankan untuk senam kaki diabetes, itu yang pertama kalau misalnya nih ibu-ibu misalnya sesak, itu nggak dianjurkan. Terus kemudian ada rasa cemas, khawatir, depresi, itu juga tidak dianjurkan. Jadi untuk senam kaki diabetes ini bisa kita lakukan pada saat kondisi kita itu baik ya, pada saat kita lagi santai seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita melakukan senam kaki diabetes itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama itu pastikan kita dalam keadaan sehat. Tentu kalau misalkan kita sehat, ya pasti tekanan darahnya pasti normal, terus suhunya normal, terus juga pernapasan dan nadinya juga pasti normal, sama fungsi-fungsi lainnya nggak ada nyeri, nggak ada nggak ada kontraindikasi yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, kelebihannya yang pertama ya pasti dia bisa menurunkan kadar gula darah, terus juga dia bisa dilakukan 4 minggu selama 30 menit, dan itu bisa dilakukan di mana saja selagi kita santai. Kemudian juga, nah ini untuk kekurangannya ini dia tidak menggantikan pengobatan utamanya ya, karena kan untuk penderita diabetes itu kan ada obat-obatan yang memang harus dikonsumsi. Nah, ini kekurangannya, dia tidak menggantikan obat tersebut. Kemudian sekarang kita ke bagaimana langkah melakukan senam kaki diabetes. Ini kita akan melakukan praktek yaitu tentang senam kaki diabetes. Nah, untuk alat yang kita butuhkan itu sangat sederhana sekali, yaitu kita hanya perlu menggunakan bangku atau kursi, dan juga kita menggunakan koran. Nah, nanti di sini akan ada rekan saya yang akan mempraktekkan untuk bagaimana cara melakukan senam kaki diabetes mellitus. Oke, mungkin agak lurus ya. Nah, oke, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu jika dilakukan dalam posisi duduk. Jadi untuk posisi duduknya itu harus tegak lurus, kemudian juga tangannya ditaruh di bagian paha. Nah, kemudian juga di atas bangku dengan kakinya itu harus menyentuh ke tanah seperti itu. Jadi nggak boleh ngambang ya. Nah, kemudian yang kedua ada tumit diletakkan
diletakkan di lantai, jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas dan kemudian dibengkokkan ke bawah. Kemudian dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jika dilakukan dalam posisi duduk, maka posisikan pasien duduk tegak di atas bahu dengan kaki menyentuh lantai. Ini juga sama ya, dilakukan seperti itu. Nah, ini juga dilakukan selama 10 kali. Nah, selanjutnya yang keempat itu melakukan meletakkan tumit kaki di lantai. Kemudian bagian ujung kaki diangkat ke atas dan lakukan gerakan memutar dengan pergerakan dan pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Nah, seperti ini. Jadi ini dilakukan selama 10 kali. Jadi kayak 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 kali. Nah, kemudian yang kelima yaitu meletakkan jari-jari kaki di lantai, kemudian tumitnya itu diangkat, lalu lakukan gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Nah, jadi tadi kan yang di depan ya, sekarang yang di belakang seperti ini. Ini dilakukan selama sebanyak 10 kali. 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, kemudian yang keenam ada salah satu lutut kaki diangkat dan diluruskan. Nah, gerakan jari-jari ke depan, kemudian turunkan kembali dan lakukan secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan selama bergantian ya, selama 10 kali. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 kali. Jadi kiri 5, kanan 5. Kemudian yang ketujuh yaitu salah satu kaki luruskan di lantai, angkat kaki, kemudian selanjutnya gerakan ujung jari kaki ke arah wajah, diturunkan kembali ke lantai dan melakukan secara bergantian. Jadi dibalikkan ke arah wajah kita seperti itu. Nah, ini juga dilakukan 10 kali, kanan 5 kali, kiri 5 kali. Nah, selanjutnya gantian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu angkat kedua kaki lalu luruskan, kemudian ulangi langkah ke-8 sebanyak 10 kali. Nah, tadi kan satu ya, sekarang dua-duanya. Nah, seperti ini dilakukan selama 10 kali hitungannya. Oke, selanjutnya itu ada angkat kedua kaki serta luruskan, kemudian pertahankan posisi lutut, pergerakan kaki ke depan dan ke belakang. Jadi dilakukan seperti orang mencengkram ya. Jadi nah seperti itu diangkat. Nah, seperti itu. Itu dilakukan juga selama 10 kali. Nah, kemudian luruskan salah satu kaki dan angkat putar kaki pada pergelangan kaki, dilakukan selama 10 kali secara bergantian. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti kiri 5, kanan juga 5, seperti itu. Nah, kemudian ini kita menggunakan kertas atau koran ya. Untuk medianya itu nggak harus koran. Kalau misalkan di rumah nggak ada koran itu nggak apa-apa, kita bisa menggunakan kertas. Jadi nanti korannya itu kita letakkan di bawah, kemudian letakkannya di bawah. Nah, kemudian yang pertama adalah membentuk bola. Jadi kertasnya itu atau korannya itu dibentuk menjadi bola sampai diremas-remas sampai benar-benar menjadi bola-bola koran ya. Nah, kemudian setelah menjadi bola-bola, kemudian dilebarkan kembali atau dibuka menggunakan kaki sampai dia menjadi kertas yang seperti sebulan seperti itu. Nah, ini juga dilakukan menggunakan kaki supaya semua kakinya itu bergerak dan sirkulasinya jadi lancar. Nah, kemudian setelah itu robek kertasnya menjadi 2. Ini juga masih menggunakan kaki. Jadi disobek sampai dia benar-benar putus ya.
kertasnya. Nah, kemudian yang satu kertasnya itu terbagi menjadi dua. Nah, satu kertasnya itu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, satunya itu kita sobek kecil-kecil. Jadi kita sobek kecil-kecil sampai benar-benar kecil ya. Jadi ini juga pergerakannya itu di kaki. Jadi kaki itu supaya dia bisa seperti apa ya namanya bergerak aktif. Jadi otot-otot pun akan bisa rileks gitu. Nah, kemudian ketika sudah dan jadi kecil-kecil seperti ini, kemudian kita taruh si kertas yang kecil-kecil ini ke kertas yang tadi sudah kita sisihkan tadi ya. Jadi yang dua bagian itu. Nah, kita taruh sampai semuanya berada di kertas yang satunya, terus kemudian diremas-remas kembali menjadi bentuk bola seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, itu adalah untuk tata laksana dari senam kaki diabetes. Nah, tentu gerakan ini sangat mudah kan ibu-ibu, bapak-bapak? Iya. Ya, mudah sekali ya, karena gerakan ini tuh nggak memerlukan tenaga yang ekstra seperti itu. Nah, oke, kemudian sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, nanti siapa nih yang di sini ingin bertanya tentang tadi pemaparan yang sudah kita paparkan? Ada yang di sini yang ingin bertanya? Oke, silakan. Sus, saya mau tanya, tadi kan katanya sebelum melakukan senam kaki tadi harus cek dulu ya tensinya, terus juga nadi ya. Nah itu kalau kita nggak punya tensi di rumah, gimana cara tahu kita kalau kita bisa melakukan senam ini? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Karena kan di masyarakat memang nggak semua masyarakat itu kan memiliki tensi ya. Jadi biasanya kan di masyarakat ini kan ada yang namanya posyandu ya. Nah, di situ kita bisa melakukan, itulah fungsinya kita ke fasilitas kesehatan. Ya, kalau misalkan di desa kecil ini biasa ada posyandu ya, namanya ya posyandu, atau biasa kayak yang buatkan kayak sekarang seperti ini kan biasanya menyediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, itu adalah waktu yang tepat banget tuh untuk kita memeriksa gula darah kita, tekanan darah kita, nah seperti itu. Nah, pasti nanti juga susternya juga akan menjelaskan nih, misalnya ini kayaknya tensinya memang dia hipertensi atau bagaimana, nanti kan dijelaskan. Nah, kalau misalkan memang dia menderita hipertensi, maka tidak disarankan seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, sekarang gantian ya suster yang ingin bertanya nih. Tadi kan sudah kita jelaskan terkait dengan pengertian, penyebab, manfaat, dan juga tadi ya gerakan dari senam diabetes. Nah, selanjutnya siapa nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini masih ingat tentang indikasi dan kontraindikasi dari senam kaki diabetes? Silakan angkat tangan. Oke. Dengan ibu siapa? Perkenalkan, saya Ibu Siti. Jadi itu tadi indikasinya itu pada penderita diabetes mellitus, terus juga kalau kontraindikasinya atau yang tidak boleh itu pada pasien cemas dan juga pada pasien yang sudah luka kakinya. Oke, betul sekali ya. Jadi sebelum mungkin gerakannya sangat sederhana, tapi sebelum kita melakukan gerakan yang seperti itu, kita harus perlu perhatikan dulu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sebelum melakukan kegiatan senam kaki diabetes seperti itu. Benar sekali ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya pertanyaannya tadi sudah dijelaskan tentang manfaat dari senam kaki. Nah, siapa di sini yang berani nih ingat tentang manfaat dari senam kaki? Oke, silahkan dengan ibu siapa? Perkenalkan, saya dapat Ibu Siti. Jadi manfaat dari senam kaki itu mengurangi rasa nyeri dan juga memperlancar peredaran darah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Siti. Siti ya? Ini Ibu Siti siapa? Aku Siti Nurmaya. Iya. Siti Nurcida. Oh, Siti
Hija. Oke, berarti sama ya namanya. Antusias sekali ya untuk melakukan kegiatan edukasi kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya terakhir nih, siapa di sini yang berani untuk melakukan gerakan senam kaki diabetes yang tadi sudah dipraktekkan? Oke, siapa yang mau? Oke, silakan. Ini sangat ini ya aktif sekali ya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk Siti. Oke. Oke, jadi Siti, hal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita mau senam kaki itu apa dulu, Bu? Kita duduk dengan tegak, terus kakinya ke sini, terus tangannya di atas paha. Oke, betul Ibu? Betul. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya gerakan yang pertama itu kita mencengkram kakinya, Ya. seperti mencakar gitu. Ya, itu dilakukan berapa kali, Bu? 10 kali. Oke, dihitung ya, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya Bu. Selanjutnya kita seperti ini, dua kaki Ya, seperti ini, Ya, ke depan itu. Ya, seperti ini bukan? ya betul. Nah, selanjutnya. Terus selanjutnya itu telapak kakinya seperti ini. Ya, terus. Selama 10 kali juga. Ya kan? Terus selanjutnya kaki yang di atas. Ya, terus Yang di atas dilakukan sebelah kanan. diangkat kakinya, terus habis itu. Terus seperti ini. Ya, terus dilakukan Kanan 5 kali, ya, kiri 5 5 kali. kali. Nah, selanjutnya yang menghadap ke muka kita. Ya, seperti ini. Nah, 5 kali juga, terus yang sebelahnya juga 5 kali. selanjutnya Selanjutnya dua-duanya. ya dua-duanya. Ya, dua-duanya lakukan selama 10 kali. Oke, selanjutnya Selanjutnya menggunakan menggunakan koran. Oke. Nah, jadi menggunakan koran ya. Korannya yang pertama yang pertama tadi kita bulat-bulatin dulu. ya dilemas-lemas. Dilemas-lemas jadi bola. Bola. Lalu kita sudah kita buka lagi. Ya, buka lagi. Terus habis kita buka lagi kita robek ya. Ya, kita robek jadi dua bagian. Terus satunya ini diawasin dulu, terus satunya ini kita potong kecil. Ya, kita sobek kecil. Lalu yang kecil ini kita taruh di atas sebelah sini. Iya, koran betul. sebelahnya. Oke, sampai dengan masuk semua. Terus kemudian Kita bola-bolakan kembali. oke. Kita bola-bolakan kembali. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, jadi terima kasih ya Ibu Siti. Jadi tadi sudah jelas ya untuk terkait dengan gerakan senam kaki diabetesnya. Jadi memang senam kaki diabetes ini sangat bermanfaat sekali untuk penderita diabetes khususnya. Jadi bisa dilakukan sehari sekali kalau misalkan nggak ada kontraindikasi yang tadi sudah dipaparkan. Kalau misalkan memang kondisi yang nggak memungkinkan bisa dilakukan 1 minggu minimal 2 kali seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Oke, untuk sebagai penyemangat kita ya, seperti tadi ya Lilnya. Kalau misalkan kita bilang desa kecil, mana suaranya desa kecil? Semangat, semangat, sehat. Oke, masih ingat? Masih. Mana suaranya desa kecil? Semangat, semangat, sehat. Oke, tepuk tangan. Oke. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak tadi sudah
dipaparkan ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian di sini, apakah mau untuk melakukan kegiatan senam kaki di rumah? Mau ya, karena ini untuk kebaikan bapak dan ibu sekalian. Oke. Nah, selanjutnya di sini kami ada leaflet atau brosur terkait diabetes mellitus. Nanti kalau misalkan lupa bisa dibaca-baca kembali. Kemudian mungkin apakah ada tambahan? Tidak ada. Baik, untuk pemaparan kita sudah selesai edukasinya. Terima kasih untuk ibu-ibu desa kecil yang sudah antusias sekali melakukan kegiatan edukasi kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu dalam keadaan sehat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Istrinya banyak kok. Kita gini biar dulu.